Assalamualaikum. Hi, how are you today? Okay, I'm good. Today we will talk about conditional if or conditional sentence or if clause. Conditional if are used to speculate about what could happen, what might happen, and what we wish would happen. In English, most sentences using the conditional contain the word if. Jadi hari ini kita akan membahas kalimat pengandaian. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu suka ngomong seandainya, jikalau, umpama, misalkan, di dalam bahasa Inggris kita menggunakan if. Jadi conditional if memungkinkan kita untuk berhayal, memikirkan sesuatu yang apa sih sebenarnya yang akan terjadi. Jadi kita berharap atau berandai-andai. Conditional sentence or conditional clause is form of sentence that consists two clauses. Jadi conditional sentence atau conditional clause ini ada dua klausa. First main clause and second sub clause or if clause. Jadi ada main clause, kalimat inti, tidak ada if clause-nya, kalimat pengandaiannya. Jadi ada dua klausa di situ. Nah, it's used for express the activity in the future that can be occur if another situation is being occurred. Jadi dua kalimat ini, yang satu mengandaikan nanti seandainya bla bla bla, saya akan bla bla bla, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipenya atau macam-macamnya. There are three types of conditional sentence. Yang pertama adalah conditional sentence type 1, yang kedua adalah conditional sentence type 2 dan type 3. Or conditional sentence type 1, first conditional, conditional sentence type 2, second conditional, and conditional sentence type 3 atau third conditional. Okay. First, conditional type 1 or first conditional. A possible condition and its probable result. Jadi di situasi yang pertama ini, situasinya kemungkinan terjadinya sangat besar atau besar, bisa banget terjadi. Contoh, saya sama Siti di sekolah yang sama, hampir setiap hari ketemu. Jadi saya mau berandai-andai nih, kalau besok saya ketemu Siti, saya akan ngomong sama dia. Itu sih kemungkinannya besar banget ketemu, tapi masih ada kemungkinan gak ketemu. So, examplesnya, if I see Siti tomorrow, I will speak to her. Kalau saya ketemu Siti besok, saya akan ngomong sama dia. Selanjutnya, another example. Sekarang itu musim hujan, hampir setiap hari hujan. Tapi saya mau berandai-andai nih, kalau besok hujan, saya mau pakai taksi. Saya kan pakai taksi nih kalau besok hujan, karena sekarang lagi musim hujan, kemungkinan hujannya sangat besar. I will take taxi if it rains tomorrow. Tapi masih ada kemungkinan sih bahwa besok itu nggak hujan, tapi kemungkinan hujannya sangat besar. Oke, selanjutnya next adalah pattern, formula atau rumusnya, yaitu di dalam conditional type 1 ini simple future plus if plus simple present, dan bisa juga if clause-nya di depan, yaitu if plus simple present plus simple future. Ingat ya, kalau kalimat if-nya di depan, setelah if clause-nya pakai koma. Tapi kalau main clause-nya di depan tidak perlu pakai koma. Oke, next. Conditional sentence type 2 or second conditional. Ini kebalikannya. A hypothetical condition its probable result. Jadi kemungkinan terjadinya sangat kecil. Misal, Roni sama saya itu berteman, tetapi kami jarang banget ketemu.
Tetapi saya mau berandai-andai nih kalau besok saya ketemu sama Roni. Jadi saya buat kalimat pengandaiannya, if I saw Roni tomorrow, I would speak to him. Jadi kalau besok saya ketemu sama Roni, saya akan ngomong sama dia. Tapi kemungkinan ketemunya kecil karena saya ketemu terakhir itu 6 bulan yang lalu. Oke, selanjutnya saya akan pakai taksi kalau hujan besok. Kenyataannya sekarang ini adalah musim kemarau. Anggaplah kita tidak di Bogor. Musim kemarau itu kan hampir tidak mungkin ada hujan. Jadi saya mau berandai-andai tentang besok. I would take taxi if it rained tomorrow. Jadi kalau besok hujan, saya mau pakai taksi. Oke, formulanya adalah if simple past plus subject plus would plus verb 1. Jadi if ada simple past, tadi ada saw itu verb kedua ya, simple past ditambah subject I tadi would speak to him. Jadi verb 1, atau bisa dibalik subject plus would plus verb 1 plus if plus simple past. Next, conditional sentence type 3 or third conditional. Di conditional type 3 ini adalah unreal. Jadi kita menghayal sesuatu di masa lampau. Udah terjadi, udah ada result, udah ada, tapi kita mau berandai-andai aja tentang masa lalu. Jadi kemungkinan terjadinya nggak mungkin. Jadi ini adalah unreal past condition. Ini kemungkinannya tidak ada, sama sekali nggak ada. Hanya berandai-andai sesuatu kondisi di masa lalu. Misal, kalau waktu itu saya nggak ketemu sama Wahyu, saya nggak akan sakit hati. Kenyataannya saya bertemu dengan dia dan saya sakit hati. Jadi saya berandai-andai nih, if I had not met Wahyu, I wouldn't have been broken hearted. Jadi kenyataannya saya ketemu dan saya sakit hati. Cuman berandai-andai kalau saya nggak ketemu saya nggak akan sakit hati. Oke, lanjut di soal selanjutnya yaitu adalah saya diundang di sebuah pesta, tapi saya tuh sibuk banget sampai saya nggak bisa datang. Tapi saya berandai-andai pada waktu itu kalau saya bisa datang, maka saya akan berandai seperti ini. I would gone to the party if I had not busy. Saya akan pergi ke pesta itu kalau saya tidak sibuk. Kenyataannya saya sibuk dan saya tidak berangkat ke pesta itu karena ini kan sudah terjadi di masa lampau ya. Oke, patternnya atau formulanya atau rumusnya yaitu adalah if plus past perfect, karena di situ ada had ya. Jadi itu past perfect ditambah subject would have ya. Plus verb T. Di soal ini kenapa ada been? Karena dia adalah nominal, maka dia pakai been ya. Would have plus verb 3. Lalu kalau bisa sama aja formulanya itu adalah kalau kalau if-nya di belakang yaitu subject tambah would have plus verb 3 plus if past perfect. Ingat ya, pakai had atau past perfect. Oke, ini yang ketiga dan selanjutnya ini adalah tugas, yaitu adalah write down 5 sentences of conditional type 1, lalu write down 5 sentences of conditional type 2 and conditional type 3. Jadi kalian buat 5 kalimat dari conditional sentence itu type 1, type 2, type 3. Jadi semuanya 15 kalimat. 5 tipe 1, 5 tipe 2 dan 5 lagi tipe ketiga. Oke? That's enough for this time. Miss harap kalian bisa ngerti ya. Tetap semangat.
stay at home and stay healthy. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum.